Oke guys, welcome back di Kupas Berita. Nah, kali ini Bang, Egra, kita bakal bahas sesuatu yang ternyata nggak cuman dilakuin sama masyarakat kalangan menengah ke bawah, tapi sudah sampai masyarakat menengah ke atas, bahkan atas banget. Atas banget, bahkan polisi juga katanya ada yang ikut, ASN juga banyak, pejabat-pejabat DPR, DPRD, ya gitulah. Apa tuh? Dan kali ini kita akan membahas judi online. Judi, jangan dikasih sana. Ntar kita joget. Nah, jadi Bang, ini menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan alias PPATK nih, katanya ada lebih dari 1.000 orang anggota legislatif baik pusat maupun daerah yang main judi online. Dan ini lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000, dan itu terdiri dari anggota DPR, DPRD, dan Sekretariat Kesekjenan. Dan itu tercatat ada 63.000 lebih transaksi, di mana perputaran uang judi online-nya itu Bang, setelah ditelusuri itu mencapai 300 triliun. 300 triliun? Lebih dari 300 triliun. Oh my God. Dan katanya PPATK itu juga sempat menelusuri nih salah satu akun Bang ya, dari anggota DPR ini, dan tercatat ada transaksi dia kayak nyetor mungkin ya, dia nyetor sebesar 500 juta sekali. Depositnya. Oh, deposit di salah satu semacam apa sih kayak situs web itu, dan dia depositonya 500 juta. 500 juta dan istilahnya bener-bener ini nih 1.000 orang ini yang kita nggak nyangka Bang, ini anggota DPR loh. Ini PPATK ya? PPATK yang bilang. Mestinya PPATK tahu dong nama orang itu. Kayaknya sih harusnya tahu. Aku yakin tahu sih. Bahkan mungkin 1.000 orang itu tuh udah ada tuh Bang, namanya siapa, apa-apa, cuman mungkin dirahasiakan aja mungkin. Loh, kenapa harus dirahasiakan ya? Kita nggak ngerti Bang. Kita sebenarnya berharap kita tahu nih. Kan itu bukan sesuatu yang itu secara undang-undang melanggar hukum nggak sih mereka itu? Melanggar hukum dong kan. Main judi. Judi online kan merugikan masyarakat kan pasti. Kan dia main judi. Pakai duit dia bilang. Loh, kita kan nggak tahu Bang deponya pakai duit siapa. Aduh. itu Enggak, pertanyaan saya, kalian kan tadi udah buka-buka undang-undangnya ya. Dibilang nggak sih pelaku itu pelaku judi itu dihukum nggak sih? Jadi untuk kegiatan perjudian online Bang, itu kena pasal 27 ayat 2 Jo dan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE yang mengancam pihak dengan sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online. Ancaman pidananya penjara 6 tahun atau denda 1 miliar. Oke, saya ulang ya. Jadi yang sebetulnya diancam hukumannya adalah yang mendistribusikan. Tapi pasal 303 KUHP itu bilang Bang, mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pemain dan atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah. Jadi dengan kata lain, kesimpulan saya sementara ya, ini penonton minta maaf karena saya bukan penjudi dan tidak tertarik pada judi sebenarnya selama ini. Cuman kalau kita baca itu, saya nggak berlebihan kali mengatakan bahwa para pemain judi itu, artinya 1.000 anggota DPR itu sebetulnya berpotensi untuk diancam 4 tahun. 4 tahun dan dendanya 10 juta. Nah, makanya menurut saya kan sebaiknya PPATK lebih aktif ya, misalnya mengirimkan daftar nama-nama itu ke kepolisian gitu. Pak, ini ada 1.000 orang nih yang tolong diperiksa, dan kayaknya, tapi kalau 1.000 orang masuk penjara penuh ya. Tapi ini kan bukan cuma DPR pusat ya, dan DPRD, dan katanya ke 1.000 orang ini nih, nama-namanya ini udah masuk ke data-datanya udah masuk ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Jadi nanti bakalan diproses dan bakal ditentuin sikapnya gimana nih, apakah mesti dilengserkan atau dipecat atau gimana. Walaupun barangkali sebagian itu tinggal menunggu hari pergantian ya kan. Iya akan sih. Di akhir tahun ini akan ganti kan. Iya. Tapi ya lumayan kalau sekarang diberhentikan dengan dilengserkan, diminta diganti, itu kan malu ya. Udah ada track recordnya nih, jangan nih pernah main judi. Dan 500 juta, 500 Cindy, juta kayak. Itu emang penghinaan buat kita lah. Itu kayaknya yang terkecilnya Bang, karena PPATK juga ngelaporin ada beberapa anggota DPR yang dia deponya itu satu orang 1 miliar katanya. Satu orang 1 miliar. Ya, miliaran pokoknya. Sampai miliaran. Makanya kan perputaran uangnya 300 triliun Bang. Kayak no wonder sih. No wonder ya. No wonder ya itu. No wonder. Nah gimana nih sistem judinya? Ini ya, ini harus diketahui. Ini kita semua sebetulnya adalah orang-orang baik ya.
Kita sebenarnya tidak mengerti sistem judi seperti apa, makanya kita nanya ke beberapa orang yang memang dulunya pernah berjudi. Oh, dulunya ya. Dan bukan pelaku sekarang ya. Bukan, dan mungkin juga pernah rungkat, Bang. Kita nggak ada yang pernah tahu gitu. Pernah rugi gitu kan. Temannya beliau. Jadi judi itu, Bang, kata mereka ya. Tadi sebelum lebih jauh berapa tadi kerugian negaranya? Uang yang berputar di judi online 300 triliun lebih. 300 triliun. Ingat loh penonton, 300 triliun lebih per kuartal pertama tahun 2024. Dan itu sebetulnya para situs-situs judi itu yang memperoleh uang dari sini, itu saya duga adalah sebagian besar adalah situs luar negeri ya. Ininya tuh pusatnya tuh di Filipina sama Kamboja, Bang. Jadi pemerintah itu udah kayak sebenarnya udah ada aksi gitu menutup, ngeblokir akses internet ke sana. Cuman mungkin ada beberapa oknum yang memang masih menyebarkan, karena kan infonya memang link-link judul itu kayak diundang, kayak sistemnya mengundang gitu loh, Bang. Jadi linknya tuh dari orang ke orang gitu. Kalau infonya yang Egra dapat. Tapi kan sorry ya, saya tadi juga lihat tuh ada teman saya yang buka-buka dan dia bisa nunjukin akses terhadap website yang menawarkan judi online. Itu sama sekali nggak bersifat rahasia sih. Itu kayak muncul dengan sangat jelas gitu ya, ada kayak promosinya. Bahkan kalau kita browsing ya, misalnya apa istilahnya, slot apa namanya? Slot gacor. Slot gacor. Ya, kata ininya, kata word search-nya gitu ya. Pakai slot gacor itu banyak banget yang muncul, dan itu bisa dibuka. Sebagian memang adalah website yang hanya bisa dibuka kalau kita pakai VPN, tahu VPN, ya. Kalau pakai VPN kita bisa buka. Tapi ada juga yang kita klik pun dia langsung udah. Dan kayaknya itu adalah slot-slot yang besar ya. Mungkin. Jadi poin saya adalah itu kayaknya mereka cukup leluasa lah. Luas juga sih, Bang. Susah dihentiin juga sebenarnya. Nah, kita nanti ngobrol dikit soal susah dihentikan. Karena coba Anda lihat, PPATK udah punya datanya. Udah ketahuan orang-orangnya ya. Artinya terbuka, dan Anda bilang ada pasal yang bilang bahwa orang-orang pelaku judi itu bisa diancam 4 tahun. Kalau itu coba bayangkan kalau itu dijalankan. Ya udah, penjara penuh. Bukan penjara penuhnya, kalau sampai ada orang ditangkap gara-gara judi online dan ketahuan, dan orang tahu nih kalau kamu main judi online kamu bisa kena 4 tahun penjara. Kamu takut nggak? Takut lah. Nah itu. Takut. Maksudku kalau itu ditegakkan hukumnya, itu aja harusnya udah menjadi sangat efektif lah untuk menakut-nakuti orang untuk melakukan judi online. Nah, tapi seperti saya katakan tadi nih ya, buat penonton, kita kan sebenarnya orang-orang baru nih di soal judi online ya. Nanti kalau dalam pembicaraan kami yang singkat ini Anda bilang, oh nggak gitu tuh gitu ya. Cemiu lah, correct me if I'm wrong. Ya, kalian bisa komen di kirim bawah. Ya. Itu kalian bisa ceritain juga, kasih tahu. Enggak, Bang, ini jadi ternyata sistem judi online tuh begini, ada bagi jenis apa. Ya, kan kita saling berbagi. Apalagi kalau Anda itu adalah orang yang pernah rugi, bangkrut, segala macam. Ceritain tapi aja. Anda mau cerita, Anda bisa datang ke studio kami dan kita ngobrol di sini. Boleh. Kita akan dengan senang hati menyiarkannya. Sekarang kembali ke kamu. Ya, jadi menurut sumber yang kita tanya, beberapa sumber yang kita tanya, Bang, dan kita gabungkan. Jadi intinya seperti ini, Bang. Jadi judi itu sistemnya dia tuh ngejanjiin kemenangan di awal, Bang. Jadi dia di awal ngasih kemenangan dulu, terus abis itu dia mainin psikologis manusia. Manusia itu kan nggak pernah puas, satu, penasaran, kedua. Jadi pertama kali dia dikasih menang dulu, setelah itu dia pasti bakal depo lagi tuh, Bang. Bakalan main lagi dengan jumlah yang nggak sedikit. Coba gambarinnya nih ya. Misalnya nih kita buka situs judi nih, Bang. Main game yang paling terkenal aja lah, info yang Egra dapat itu namanya Zeus Slot. Nih, Zeus gitu. Jadi semacam dewa ya? Permainan spin gitu nih. Kalau nih editor harus kasih visualnya nih. Nih, di sini nih. Ya, gitu. Nah, itu pertama kali orang main itu namanya deposit. Jadi dia naruh misalkan naruh duit 100.000 gitu kan, naruh uang di situ. Bisa 100.000? Bisa 10.000 dulu mungkin 10.000 ya. Coba-coba gitu 10.000. Nanti dia ngespin terus nanti kalau menang dia bisa dapat 1,5 sampai 2 juta mungkin.
setelah hanya depo 100.000, kita bisa dapat 1 juta. 1.500.000 sampai 2 juta. Itu gede sih. Ya gede lah. Gede banget. 100.000 ke 1 juta kan 10 kali lipat kan? 10 kali lipat. Udah setelah itu mungkin karena ya manusia, gila gue depo 100.000 aja bisa dapat 1 juta misalkan gitu. Nah dia pasti ada agak kepancing tuh bang, ya udah coba deh 150.000 gitu. Tapi pas udah main kedua kali dikalahin, kalah nggak dapet. 150.000 kita hangus tuh bang, hangus. Nah manusia nih penasaran gitu bang, karena penasaran dicoba lagi. Kalah terus-terusan kayak gitu sistemnya. Menang kalah. Dan ada beberapa situs nih, Egra dapat info dari salah satu sumbernya juga, kalau misalnya dia main kedua kali bang, pertama kali misalkan depo 100.000, itu dia kayak nawarin mau depo lagi 150.000 ya biar dapetnya. Situsnya nawarin depo yang lebih tinggi 150.000. Dan itulah jadi banyak orang yang tergiur sama judi online gitu. Oke. Ya bayangin bang kalau deponya 500 juta. Baru pertama kali main 1M. Itu barangkali dia nggak langsung masang 500 juta. Mungkin nggak langsung ya. Paling misalnya 100 juta. 50 juta. Kali 10. Menangnya 50 juta, dapatnya 500 juta gitu. Di awal. Ya. Jadinya terus-terusan kayak gitu, akhirnya terlilit lah itu perputaran. Jadi pengen lagi gitu. Ya itu emang logika judi sih. Iya, judi tuh kayak gitu. Dulu pun kan sebetulnya kalau di Indonesia, saya ingat sekali tuh di era dulu banget ya. Kalian belum lahir. Itu ada yang namanya SDSB kalau nggak salah. Jadi ini tebak-tebakan angka. Jadi setiap minggu tuh kita beli kayak ada formnya. Kita misalnya tebak angka 576342 gitu. Nanti yang keluar diundi, yang dikeluar adalah 564642 yang sama cuma 3 angka terakhir. Nah, kita dapat tuh berapa gitu. Nah, minggu depannya sama sekali beda. Kita nggak dapat. Tapi itu memang menagih kita. Bukan kita sih, saya nggak pernah. Cuman orang-orang saya lihat tuh waktu itu beli lagi. Karena penasarannya itu. Karena memang ya kayak logika tadi tuh. Kamu beli 50.000, kamu bisa untungnya 500.000. Tapi kalau kamu terus bayar 50.000, lama-lama 50.000 kali 20 udah 1 juta. Kamu cuma pernah menang 500.000 sekali. Itu. Poinnya adalah emang itu bikin adiktif, nagih. Gitu jadi bang sistemnya. Bahkan sampai ada kemarin tuh Egra denger ya, orang sampai ngegadein rumahnya, sampai ngegadein sertifikat tanah gitu buat main judi online, sampai karena terlilit hutang dan tidak ada uang lagi sampai ada yang gantung diri bang. Tapi yang viral ini bang, jadi yang viral itu yang kalau misalnya di TikTok, lu pernah denger ilmu polwan? Ya. Nah, apa itu? Ilmu polwan. Ilmu polwan. Ya, jadi kalau misalnya kalian denger guys di TikTok apa ilmu polwannya dipakai dong ya. Itu semua berawal dari kasus jadi istri mereka ini pasangan ini sama-sama polisi. Nah, si suaminya ini Bribtu R itu dia judi online. Nah, ngelakuin judi online. Sedangkan mereka kondisinya udah punya 3 anak, masih kecil dan of course kebutuhannya masih banyak gitu loh. Nah, masih butuh banyak uang lah. Nah, tapi si suaminya ini judi online sampai akhirnya pas istrinya ngecek gajinya kok berkurang banyak nih. Ternyata pas ditanya ke suaminya itu buat judi online. Nah, akhirnya karena nggak terima, mereka cekcok tuh sampai rumah. Terus ya entah gimana ya, si tangan suaminya diborgol saking udah keselnya, saking si istri. Istrinya ngeborgol tangan suaminya, terus suaminya disiram pakai bensin. Terus ya dibakar. Gitu. Ya itu sedih sekali sih. Sedih kan? Ya. Ya, dan sebenarnya sebelum itu dia bilang kan, kamu kenapa kok judi, kan ini bisa buat kebutuhan anak-anak kita, kebutuhan rumah gitu. Kenapa kok gila kamu sampai uang segitu banyaknya buat judi gitu. Ya. Tapi si suami kan sebetulnya kalau kita lihat itu mungkin sebetulnya tujuan dia untuk justru membahagiakan keluarga ya. Mungkin kan? Jadi dia dia menggunakan uang itu bukan buat main-main, misalnya bukan main perempuan, bukan jalan-jalan. Dia menginvestasikan uangnya dengan harapan nanti akan memperoleh berlipat-lipat kan. Taruhlah gaji dia sebenarnya 5 juta. Ya.
dia pakai 2 juta dari 5 juta itu untuk judi. Harapan dia tuh akan memperoleh misalnya 10 juta dari 2 juta itu. Iya kan? Kan tujuannya profit. Ini bukan untuk fun gitu loh. Bukan untuk senang-senang, ini untuk cari duit. Ya bahwa ternyata logika dia itu terlalu pendek. Jadi betul-betul berharap pada, kan kebetulan. Yang namanya judi itu kebetulan loh. Kebetulan. Tiba-tiba dia ngasih tahu, ini gue profit nih. Gitu. Iya. Kan misalnya gitu, saya memilih angka lahir saya 2409. Suatu kali betul-betul 2409, gede dong untungnya. Tapi itu kan kebetulan. Kamu nggak memerlukan untuk bisa memperoleh angka itu, Anda tidak memerlukan intelektualitas apapun gitu. Kamu nggak perlu pinter, kamu nggak perlu mikir susah. Kamu betul-betul tebak-tebakan aja. Mudah-mudahan angkanya benar 2409. Ternyata benar. Alhamdulillah kan. Tapi terus gara-gara sekali menang, Anda berpikir coba gue naikin. Gitu. Ya kan? Lagi kali ya. Coba lagi ya. Belum dapat. Coba lagi ya. Belum dapat. Ketiga kali dapat lagi, ya. Misalnya makin berani itu untuk pasang yang lebih tinggi lagi. Tapi itu yang menyebabkan dia akhirnya terjerat. Itu kalau kalian pernah dengar cerita kisah wayang yang sangat terkenal namanya Mahabharata. Aku tahu. Itu ada tokohnya tokoh-tokoh baiknya tuh itu main judi dan kalah. Dan akhirnya mereka kehilangan kerajaan mereka. Jadi menurut saya moral of the story dari cerita itu jangan main judi. Iya. Sampai Bang Ade pernah dengar nggak usulan bansos buat korban judi online? Iya, itu gimana? Terus kayak frustrated nih kali ya, maksudnya udah yang penting lu jangan judi, jadi kasih bansos. Tapi maksudnya korban judi online itu bukan yang main judinya Bang, tapi keluarga yang dirugikannya. Jadi itu usulannya itu dari Pak Muhadjir Effendi, itu Menko PMK. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Cuma langsung dibantah sama Pak Jokowi Bang, nggak ada gitu. Dia Pak Muhadjir saking kesian ya. Iya. Dia saking kasihan dengan keluarga yang kamu ceritakan tadi. Iya. Kan yang main suaminya. Yang kena dampak sekeluarga gitu. Nah jadi dia bilang, kata Pak Muhadjir, udahlah buat keluarga. Bansos. Ya orangnya baik sih Pak Muhadjir itu memang. Cuman barangkali memang kita juga marah dong. Iya, ada banyak netizen yang komen kayak, ini bansos tuh untuk orang miskin Pak, bukan orang rungkat gitu. Marah-marah jadinya. Rungkat apa sih? Rungkat tuh yang rugi gara-gara judi. Rugi. Rungkat. Namanya rungkat. Iya, jadi kalian sendiri dari generasi kalian, saya yakin anak perempuan sih jarang lah yang main judi online kan? Jarang. Kebanyakan yang Egra tahu dan yang Egra tanya nih laki-laki. Jadi mereka emang pernah mengalami ini. Mengalami rungkat, mengalami rugi dalam judi. Dan kemudian mereka berhenti main. Berhenti. Tapi ya intinya judi online tuh sebenarnya ya butuh ini ekstra ya, penanganan ekstra buat diberantas sampai ke akar-akarnya gitu. Kalau menurut saya mungkin agak beda nih. Saya akan mengatakan bukan ekstra, tapi serius. Maksud saya gini, harus ada willingness, ada keinginan untuk menghabisinya. Karena menurut saya seharusnya sih tidak terlalu berat. Jadi misalnya PPATK aja bisa tahu nih, tuh uang keluar kemananya dia tahu. Jadi dia tahu dong kemana aja itu larinya. Bisa. Saya yakin sekarang misalnya kayak Kominfo. Kominfo pasti tahu lah website uang kita aja. Tadi aja saya tanpa sengaja karena teman saya nanya sama teman saya, tunjukin dong websitenya yang ada judi. Keluar. Cuma dengan satu search itu banyak, dengan satu kata apa tadi, slot gacor itu ada puluhan kali. Iya, banyak websitenya. Poin saya gini, Kominfo kan bisa ngeblokir situs-situs porno. Oh iya. Dia bisa juga dong memblok semua situs-situs judi. Kemudian dia bisa tahu kan, oh ternyata situs-situs judi yang disukai di Indonesia itu adalah situs, nggak tahu lah namanya, judi terus yuk gitu. Judi cute atau judi 48 gitu. Judi 48 biasa pakai QQ sekian. Ya itu kan bisa, artinya dia bisa ketahui, dan kalau dia bisa ketahui ya dia bisa blok sama sekali untuk bisa diakses di Indonesia kan. Jadi menurut saya sih, dan paling serem adalah paling hebat adalah kalau mereka berani
kayak dari PPATK itu daftar nama-nama orang yang berjudi online itu, apalagi DPR ya, itu diumumkan. Lebih hebat lagi itu dipublish atau bahkan diancam hukuman pidana. Sebetulnya bukan sesuatu yang terlalu sulit kan? Ini penonton bisa bilang nggak gitu ya. Nah tolong ya, tolong bantu kami kalau memang ternyata sebetulnya caranya tidak sesederhana itu. Cuman menurut saya sih harusnya bisa. Apalagi kalau angka kerugiannya mencapai 300 triliun. Tuh, harusnya bisa sih ya. Intinya mari diberantas. Dan yang paling sedih kan 1000-nya anggota DPR dan DPRD itu gimana ya? Kalian harusnya memperjuangkan kepentingan rakyat. Betul. Tapi kalian ternyata malah bermain judi. Dewan Perwakilan Rakyat malah main judi. Malah jadinya DPJ Dewan Perwakilan Judi. Iya betul. Kayak tadi dia depositnya 500 juta. Nggak tahu tuh duit siapa. Memang kan duta kita nggak tahu. Memang gajinya anggota DPR berapa sih? Halo, siapa berapa tuh? Ya. Sampai berani. Dan kebutuhan anggota DPR ngapain sih 500 juta gitu kan? Memang kepengen dapat keuntungan berapa sih sebetulnya mereka? 2 miliar gitu mungkin. 2 miliar dasar. Jadi itu memang tolong ya untuk semua orang, tidak hanya bapak-bapak DPR, DPRD, bapak-bapak sekjen, semua orang termasuk masyarakat menengah ke bawah, judi tuh nggak baik gitu. Kalian kalau mau judi alasannya ini demi kemaslahatan keluarga, itu tidak menyelesaikan solusi. Itu bukan solusi, itu bukan apa ya, itu nggak bisa menyelesaikan masalah, yang ada nambah masalah. Makin nambah. Saya kenal tuh memang saudara, tapi ini bukan judi online ya. Saya pernah kenal orang-orang yang dulu hancur ekonominya akibat judi, tapi bukan judi online, judi biasa. Indonesia kan pernah ada era di mana bukan judi kayak kau tahu kasino. Kasino, Unang. Macam-macam gitu itu, tapi tidak di sini, di luar negeri. Tapi dulu emang jauh lebih mudah melakukannya. Jadi ya saya setuju ya, kita perangilah judi online dan kita berharap barangkali pemerintah ya. Pemerintah serius dong ini. Udah 300 triliun masih kalau masih santai-santai aja sih. Keterlaluan sih. Keterlaluan. Yang 300 triliun tadi dibilang itu yang dari para anggota DPR para anggota DPR aja kan? Belum masyarakat lain. Belum yang belum ketahuan. Belum yang orang-orang kecil yang akhirnya tadi kamu bilang bunuh diri atau apa? Diri. Semoga benar-benar bisa diberantas lah, biar nggak ada lagi dampak negatif buat kedepannya, termasuk buat negara sendiri. Amin. Oke guys, segitu dulu pembahasan kita di Kupas Berita kali ini. Kalau misalnya kalian ada saran-saran, Kak bahas ini dong, bahas itu, kalian bisa drop di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Coklat TV. See you on the next episode di Kupas Berita. Bye-bye.